Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib rahimakumullah. Dalam kesempatan silaturahim kali ini, insya Allah kami ingin mengangkat satu sunnah, dalam arti sunnah yang tertera dalam Al-Quran, yakni ketetapan yang berlaku, ketetapan Allah yang berlaku bagi umat manusia. Baik itu mengikat kepada orang-orang beriman, ataupun juga yang berdampak kepada kehidupan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dua jalan bagi manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, bahwa Allah senantiasa menyediakan dua jalan, dua pilihan bagi manusia. Apakah ia akan menjadi pihak Islam yang hak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia akan berada di posisi kekafiran, dalam arti berada dalam jalan setan itu sendiri. Ini menjadi sebuah sunnah ketetapan yang harus kita sadari, dimanapun kita berada, di zaman apapun kita berada dan hidup, maka dua pilihan ini senantiasa mengikat. Maka yang ingin dibahas dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana sunnah ketetapan Allah yang berlaku bagi umat beriman. Ketika umat beriman ini menjalankan agama Allah, harus disadari bahwa ada keterlibatan Allah itu sendiri. Karena Allah yang memiliki agama ini, Allah pula yang nantinya akan memenangkan agama ini. Kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang menjadi tugas kita di dunia, sedangkan Allah yang nanti apakah memberikan kemenangan ataupun tidak. Maka hal ini, ketetapan ini juga berlaku bagi umat hari ini. Janji Allah sebagaimana dalam surat 24 ayat 55 akan mengangkat agamanya, akan memenangkan agamanya. Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah pasti akan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Yang jadi permasalahan, apakah kita yakin terhadap janji Allah itu ataupun tidak? Maka ketika tidak, maka jelas kemenangan Islam yang Allah janjikan tanpa ada kontribusi daripada kita itu sendiri. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah akan memenangkan agama ini, maka disitulah kita dituntut untuk membuktikan bahwa kita hadir dalam membela dan menghidupkan agama ini. Jangan dikira apa yang menjadi janji Allah dalam ayat tersebut hanya bagi Nabi Muhammad saja, tapi juga tentunya berlaku bagi umat hari ini. Ketika Islam yang saya jelaskan dalam video-video sebelumnya mengalami berbagai fitnah, di mana berbagai manusia mencoba menghancurkan Islam. Apakah mencoba menghancurkan Islam dalam aspek akidah, di mana menghadirkan ideologi-ideologi yang seolah baik dan bagus daripada Al-Quran, seolah baik dan bagus daripada hadis, ataupun sistem Islam itu sendiri, ataupun menyerang Islam dalam segi akhlak, dalam segi syariah, di mana syariah senantiasa dianggap sebagai sebuah bukan solusi bagi kehidupan kita, dan berbagai banyak yang lainnya. Islam dihancurkan dalam berbagai aspek yang lainnya. Tapi kemudian kita selaku mukmin dan muslim harus sadar dan betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan memenangkan agamanya, sebagaimana Allah telah memenangkan agama yang dibawa oleh Musa, dibawa oleh Ibrahim, dan dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi kita semua. Tentu secara realita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan para Nabi yang lainnya tentu sama seperti kita hari ini, dengan situasi kondisi yang memiliki musuh yang hebat, musuh yang memiliki kekuatan super power, kekuatan yang seolah secara hitung-hitungan sulit untuk dikalahkan. Tapi kemudian Allah dengan makarnya, wa makaru makarallah, ketika mereka membuat makar kehancuran bagi Islam, maka Allah pun membuat rencana dan makar untuk memenangkan Islam.
Maka sekali lagi kita harus meyakini bahwa Allah senantiasa berada dalam makarnya untuk memenangkan agama ini. Yang jadi persoalan kita hari ini, apakah kita termasuk dalam barisan yang menjemput kepada janji Allah itu ataupun tidak. Setidaknya dalam Al-Quran kami ingin mengangkat dua pola, dua metode yang telah Allah tetapkan bagi kemenangan Islam. Yang ingin dihadirkan adalah kemenangan yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai contoh uswah hasanah kita, sebagai teladan kita, sebagai nabi kita. Ataupun kemenangan yang diraih oleh Nabi Nuh alaihissalam yang juga diabadikan dalam Al-Quran. Dua kondisi kemenangan ini tentu berbeda. Yang pertama, kemenangan yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad adalah kemenangan yang diwujudkan lewat tangan-tangan umat Islam, di mana umat Islam dengan sekuat tenaga menjemput janji Allah tersebut, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat, sebagaimana dalam surat 48 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Kalimat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu adalah sebuah kalimat kepemimpinan di mana Islam bisa terwujud kemenangan yang nyata ketika ada Muhammadur Rasulullah, ada kepemimpinan yang nyambung dengan kepemimpinan Allah dan Rasulnya, walladzina ma'ahu, dan ada orang-orang yang senantiasa menyertainya. Pada zaman Rasulullah, orang yang menyertai kepemimpinan Rasul adalah para sahabat yang setia, yang memiliki karakter ruhama'u bainahum, berkasih sayang, solid, harmonis dengan sesama umat Islam, asyidda wal kufar, dan mereka begitu keras kepada pelanggaran, kepada sifat-sifat kufur, sifat-sifat yang fasik, zalim, dan munafik. Ini satu mode yang luar biasa, karakter yang sampai digambarkan oleh Allah, ruka'an sujada. Selain mereka berkasih sayang kepada sesama muslim, keras terhadap pelanggaran-pelanggaran, karakter-karakter kafir, munafik, fasik, tapi kemudian mereka juga digambarkan oleh Allah ruka'an sujadan. Mereka senantiasa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghidupkan ibadah baik secara pribadi, ritual, dan juga secara jama'i. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan senantiasa mengharapkan fadl, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka seperti hanya tanaman kazar'in akhraja syat'ah. Mereka seperti hanya tanaman yang buahnya mendapatkan manfaat, membanggakan, membuat takjub orang-orang yang menanamnya, yaghizu bihimul kuffar, dan membuat orang-orang kafir gentar, orang-orang yang ingin khianat, orang-orang yang ingin menolak, ingin menyerang Islam ini gentar dengan sifat-sifat mereka itu. Inilah karakter-karakter yang kemudian menjadi wasilah di mana Allah menurunkan kemenangan, sehingga terwujudlah zaman Rasulullah SAW. Kemenangan yang nyata itu adalah dengan kemenangan Futuh Mekah, kemenangan di mana Rasulullah SAW secara de facto dan jujur ini mampu menghadirkan Islam kepada masyarakat Jazirah Arab. Sehingga dalam salah satu pidato Rasulullah SAW ketika terjadinya Futuh Mekah, beliau sampai bersabda, sungguh setan telah berputus asa terhadap kalian. Artinya peluang-peluang berbuat dosa, peluang-peluang berbuat maksiat ini sudah tertutup karena Islam sudah menang. Berbeda dengan kondisi hari ini di mana perbuatan dosa justru difasilitasi, sedangkan orang-orang yang ingin menjalankan Islam ini sedemikian sempit dan sedemikian sulit luar biasa. Sahabat Tabim TV rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan indikator-indikator yang telah Al-Quran sebutkan, kita termasuk orang-orang yang bisa menghadirkan kemenangan dari Allah. Kita menjadi ahli Madinah. Ahli Madinah dalam arti orang-orang yang memiliki karakter seperti para sahabat, seperti masyarakat Madinah
yang mereka habbaba ilaikum minallah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agamanya dengan penuh pemahaman dan kesadaran. Dan mereka begitu-begitu asyiddaul kuffar, mereka begitu keras, peka, begitu tangkap ketika ada indikasi-indikasi kezaliman. Mereka tidak berdiam diri ketika ada pihak zalim yang hari ini merajalela. Maka disitulah kemenangan Islam bisa terwujud sebagaimana janji Allah yang diberikan kepada orang-orang Arab yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai justru kita termasuk kategori umat yang kedua, di mana justru kemenangan ini bukan diraih lewat tangan-tangan umat Islam, bukan diraih oleh ikhtiar upaya umat Islam yang membangun kekuatan sedemikian rupa, tapi justru kemenangan Islam ini diperoleh di mana Allah mengutus alam untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Allah mengutus banjir, mengutus bencana alam ini sebagai wasilah untuk menghancurkan musuh-musuh Islam, sehingga umat Islam tidak berdaya berkontribusi dalam menghancurkan musuh-musuh Islam. Hal inilah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena kemudian umat yang masuk Islam begitu sedikit, lemah, dan kemudian Nabi Nuh, orang yang berdakwah, tidak didengar, tidak direspon dengan baik. Agama Allah ini tidak diindahkan. Kemudian akhirnya kemenangan yang diraih oleh Nabi Nuh ini diperoleh dengan wasilah di mana alam harus turun tangan menghancurkan musuh-musuh Islam, menghancurkan kemusyrikan pada saat itu. Inilah model yang cukup berat. Kalau seandainya kita memilih opsi yang kedua ini, di mana model kemenangan umat hari ini harus dengan alam, maka tentu kita akan mendapatkan satu hal musibah yang sangat berat. Kita lihat konteks Nabi Nuh ketika kemenangan ini lewat alam, lewat bencana, di mana Allah mengutus alam untuk menghukum orang-orang kafir. Kemudian Nabi Nuh begitu berat menerima kondisi itu, sampai tak disangka anak dan istrinya pun ikut terkena hukuman. Ini satu model kemenangan yang begitu berat diraih oleh Nabi Nuh dan para sahabatnya pada saat itu. Tentu juga dengan kita. Ketika kemenangan ini harus diraih lewat alam, maka kita akan mendapatkan musibah yang amat besar. Bisa jadi saudara kita, bisa jadi orang yang kita kenal, tapi kemudian menjadi orang yang ikut terkena hukuman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan dua gambaran model kemenangan sebagai bagian daripada janji Allah, sebagai bagian daripada makar Allah yang disiapkan oleh kita sampai hari ini, sebagai bagian sunnah yang mengikat kepada kita hari ini selaku umat Islam, kita dimampukan oleh Allah untuk mewujudkan kemenangan Islam lewat tangan-tangan kita. Sehingga kemenangan yang dirasakan justru idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan yang kita dapatkan adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong manusia siap diatur, siap diarahkan oleh Islam. Ini kemenangan yang nyata, yang indah. Bahkan kemenangan yang dicontohkan oleh Rasulullah di Futuh Mekah. Para musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah yang dahulunya kejam menzalimi Rasulullah, menjelek-jelekan Islam. Tapi kemudian ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan, Rasulullah memaafkan mereka. Bahkan beliau menyebutkan, hari ini ada ampunan bagi kalian sebagaimana Nabi Yusuf mengampuni kalian. Ini begitu luar biasa kemenangan yang kita idam-idamkan, yang justru nikmat hidayah, nikmat Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa kita rasakan. Maka mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar kita bisa mewujudkan Islam, kemenangan Islam atas kezaliman yang hari ini luar biasa, angkara murka, sewenang-wenang dalam mengatur kehidupan umat manusia, justru berakhir dengan kita menghadirkan Islam sebagai rahmat,
lewat tangan-tangan kita, lewat ucapan-ucapan kita dan tingkah laku kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.